Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, qad bahasna fima ta'alaq di maf'ul ma'ah. Kemarin kita sudah membahas tentang maf'ul ma'ah, dan hari ini kita memasuki ke bab yang terakhir, yaitu mahfudzatil asma. Sebelumnya kita sudah membahas terkait marfu'atil asma. Marfu'atil asma itu isim-isim yang dibaca rofa. Dia itu wajib dibaca rofa, yang mana meliputi ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada dan khabarnya, wa ma asbaha dzalik. Kemudian kita juga sempat membahas terkait mansubatil asma, isim-isim yang wajib dibaca nasab, yang mana meliputi naib maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, dzaraf, hal, tamyiz, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bab terakhir, yaitu babul mahfudzatil minal asma. Bab yang menerangkan isim-isim yang dibaca jar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi bi darain ya amin ya rabbal alamin. Mahfudzatil asma al-mahfudzatu salah satu anwa. Isim-isim yang dibaca jar itu ada 3 macam. Mahfudzun bil harfi, dibaca jar sebab kemasukan huruf. Kemasukan huruf ini adalah huruf jar, teman-teman ya. Kemasukan di sini adalah kemasukan huruf jar. Kaqauli Nadim fi kitab al-Alfiyah, aka huruf al-jarri wa yamin ila hatta khala hasya'ada fil an'ala wa mundur bala mukaywa wata wal kafa wal ba'a wa la'alla wa mata. Jadi didahului oleh salah satu huruf jar. Kemudian mahfudun bil idhofah, dibaca jar sebab berupa susunan idhofah, yang mana mudhof ilaih. Nanti akan saya kupas satu persatu. Kemudian tabi'un lil mahfud. Tabi'un lil mahfud ini sebagaimana yang kemarin. Kalau kemarin kan tabi'un lil mansub. Jadi na'at yang mana mengikuti man'ud, taukid mengikuti mu'akkad, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih, dan badal mengikuti mubdal minhu. Hanya saja kemarin itu di mansubatil asma. Kalau sekarang di mahfudzatil asma. Jadi man'utnya itu berirob jar, maktufnya berirob jar, mu'akadnya berirob jar, begitu juga dengan mubdal minhu berirob jar. Baik. Yang pertama, teman-teman pasti sudah mengetahui kalau kalimat yang didahului oleh huruf jar itu pasti berirob jar. Misalnya al-baitu, kemasukan fi menjadi fil baiti. Kalau al-muslimani kemasukan min jadi gimana, teman-teman? Muslimain ya. Halo? Minal muslimaini, sahih. Minal muslimaini. Kalau al-muslimuna, muslimina. Minal muslimina. Muslimina. Nah, baik. Kemudian misalnya abuka, kemasukan min. Jadi gimana? Bin abika.
Min abika sahih. Min abika. Kalau misalnya Ahmadu, kemasukan min. Jadi gimana teman-teman? Min Min Ahmadi. Ahmada. Min Ahmada sahih. Kemudian kalau Musa, kemasukan min. Jadi gimana? Min Musa. Tetap Musa. Naam sahih, tetap Musa. Nah itu yang dimaksud dengan mahfudun bil harfi. Dibaca jar sebab kemasukan salah satu jadi huruf jar. Kemudian kita masuk ke idofah. Tayyib. Oh, bukan yang ini. Sebelahnya. Tayyib. Sebelum ke sini, teman-teman perlu mengetahui bahwa susunan idofah itu susunan yang terdiri dari dua kalimat isim. Ya. Jadi ada dua kalimat isim. Isim yang pertama disebut mudhof, isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Contoh misalnya Kitab Zaidin atau Suratul Fatihati, Saumul Laili. Jadi ada dua kalimat isim. Isim yang pertama disebut mudhof, isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Baik. Jadi dua kata, terkadang kata yang kedua itu mudhof ilaihnya itu terkadang berupa nakirah, terkadang berupa ma'rifat. Atau kita juga bisa menyebutkan dua kalimat itu dibaca satu kali. Artinya tidak dua kali. Misalnya kitabut thalibi bukan kitabun, kemudian at-thalibu bukan, tapi kitabut thalibi. Itu terkait definisi dari idofah. Jadi dua kalimat yang digabung jadi satu. Suratul Fatihati, Kitabut Thaharati itu kalau dalam kitab. Baik. Kemudian yang pertama syarat idofah, syurutul mudhof. Yang pertama syurutul mudhof. Ini bisa ditulis apa enggak ya? Oh, dimasukkan. Cek bisa enggak ini ya? Kecil Oh, nggak sini kelihatan sampai nih tulisannya. Oh, yang satunya belum. Kalian satunya. Buka kacamata dulu. Bentar. Sabar dulu. Tayyib. Masa harus dibesarkan dulu ini? Coba saya besarkan. Nah, besarkan lagi. Nah, tayyib. Oke. Jadi susunan idhofah kan tadi dua kalimat isim. Yang isim yang pertama disebut mudhof, isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Yang pertama yang berupa mudhof. Ketentuan yang pertama adalah hatfut tanwin, membuang tanwin. Jadi nggak boleh kita pun atau ribu tidak boleh teman-teman. Jadi yang pertama itu di dhammah, fathah atau kasroh, bukan dhammaten, kasroten atau fathaten. Jadi kita buttalibi.
wala naqulu kitabun at-thalibi, dan jangan mengucapkan kitabun at-thalibu. Nah, itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua adalah hadfun nun, membuang huruf nun jika berupa tasniyah atau jamak. Jika berupa tasniyah atau jamak. Contohnya misalnya muhandisa syirkah. Nah, pegawai pabrik. Oh ya. Atau insinyur pabrik, atau perusahaan atau direktur perusahaan. Nah, ini asluha muhandisa nih. Jadi nunnya dibuang. Kayak misalnya kitabani zaitin. Nunnya dibuang. Kitaba zaitin. Ya, teman-teman. Misalnya berupa jamak, nunnya juga dibuang. Jadi khusus tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Nunnya dibuang. Muallimul madrasah. Aslinya muallimuna al madrasah. Jadi nunnya dibuang. Itu ketentuan yang kedua. Yang ketiga adalah tajriduhu min al. Jadi tanpa di al. Maktabul mudiri, kantor ketua, ya, atau maktabu mudiril madrasah, kantor kepala sekolah misalnya. Jadi mudhofnya nggak boleh tanpa al, nggak boleh dikasih al, ya teman-teman. Mudhofnya tidak boleh dikasih al. Itu ketentuan dari mudhof, ya, ketentuan dari mudhof. Kemudian yang kedua terkait ketentuan dari idhofah, mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihnya yang pertama yajibu ayyakuna isman sawa'un kana dhahir au dhamir muttasil. Jadi harus berupa isim, nggak boleh idhofah atau disandarkan pada fiil. Jadi nggak bisa min yang suruh nggak bisa, minal yang suruh nggak bisa. Ya. Jadi harus berupa isim, baik dhamir atau dhahir. Misalnya yang dhahir itu misalnya kitab Zaidin, kitabnya Zaid. Zaid itu kan dhahir. Kalau dhamir ya tinggal dirubah Zaidnya, misalnya kitabihi, kitabnya. Itu berupa susunan idhofah. Yang mana mudhofnya berupa kitab, mudhof ilaihnya berupa dhamir muttasil yang sambung. Kemudian yang kedua, syurutul mudhof ilaih yakunu ma'rifatan au nakiratan, berupa ma'rifat nakiroh. Jadi boleh kita burrojulin boleh, kita burrojuli juga boleh. Artinya tidak ada ketentuan. Hanya saja yang mudhof tadi itu tidak boleh ada alnya. Taib. Kemudian yaltazimu halatal jar daiman. Mudhof ilaih itu i'rabnya wajib jar selamanya. Jadi nggak boleh nasab atau majrur, nasab atau mansub, apalagi marfu. Jadi harus berupa majrur, dibaca jar. Kemudian Ustaz, kalau contohnya kitab Ahmad, ya, gimana bunyinya? Kitab Ahmad. kita Bu Ahmada. Iya, berarti fathah itu. Tapi dia dalam hakikatnya dia jer ya. Kan jar tandanya tidak hanya kasroh. Iya betul, harus jer. Iya maksudnya ada loh kayak gitu. Tayyib. Kemudian sebelum ada sesi pertanyaan, saya lanjutkan dulu bahwa susunan idhofah itu mengira-ngirakan huruf, teman-teman. Mengira-ngirakan huruf. La tudharu huruful jari fil idhofah. Hurufnya itu tidak tampak. Walikannaha tufhamu min syakil kalam, akan tetapi bisa dipahami dari susunan kalamnya. Wa tuqaddiru bisalasati huruf. Menyimpan huruf atau mengira-ngirakan 3 huruf. Yang pertama, lam. Contoh kitabu Zaidin, ya, kitabu Zaidin. Ai kitabu li Zaidin. Nah, di situ harokatnya kurang, teman-teman ya.
Saya masukkan ke itu dulu. Hmm. Baik. Kitabu Zaitin. Ya, Kitabu Zaitin. Kitabun li Zaitin. Jadi Kitabu Zaitin itu artinya mengira-ngirakan huruf lam, teman-teman. Lam lil milki. Jadi Kitabu Zaitin itu artinya kitabnya Zaid. Misalnya Sayyaratul Ustadi, mobilnya Ustad. Kemudian misalnya bukan, Gulamu Zaitin, putranya Zaid. Jadi dia itu mengira-ngirakan susunan idhofah itu mengira-ngirakan huruf lam. Jadi yang pertama. Ada kalanya mengira-ngirakan huruf min. Contoh saubu haririn. Saubu haririn. Baju dari sutra. Saubu haririn. Baju ai saubun min haririn. Jadi saubu haririn ini mengira-ngirakan huruf min. Ya, teman-teman. Kemudian ada kalanya mengira-ngirakan huruf fi. Contoh misalnya somun nahari, puasa di siang hari. Ai somun fin nahari. Makrul laili, ai makrun fil laili. Tipu daya di malam hari. Jadi mengira-ngirakan huruf fi. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara membedakan dia itu mengira-ngirakan fi atau lam atau min? Bagaimana teman-teman jawabannya? Barangkali ada yang tahu? Artinya, Ustaz. Gimana jawabannya? Dari artinya kali ya, terjemahnya. Sahih. Dari segi terjemahnya. Jadi tetap kita harus melihat terjemahnya terlebih dahulu. Kalau sudah tahu terjemahnya sih oke. Misalnya Kitabu Zaidin atau misalnya Babu Sajin. Babu Sajin itu artinya pintu dari kayu. Kan nggak mungkin pintunya kayu kan nggak masuk akal. Pintu di kayu juga nggak masuk akal. Oh, berarti pintu dari kayu. Itu yang bisa makul atau diterima oleh akal. Berarti babu sajin itu mengira-ngirakan huruf apa, teman-teman? Min. Mim. Min. Toyib. Gitu. Jadi menentukan huruf apa yang dikira-kirakan dalam susunan idhofah itu nanti bisa dilihat di terjemahnya. Jadi tidak lepas juga dari terjemah. Itu teman-teman terkait idhofah. Tafadhal bisual. Teman-teman silakan ditanya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tafadhal terkait idhofah. Yang bentuk ilahnya domir itu, Ustaz, seperti apa, kita buku gitu ya, Ustaz, ya? Jadi mudhof ilaih itu boleh berupa dohir, artinya tampak, boleh juga berupa Domir. domir. Domirnya domir mutasil. Misalnya Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Kita sederhanakan bahasanya. Kitabuhu. Kitabnya Zaid. Nah, ini juga dia majrur, teman-teman. Ini mudhof. Domirnya ini mudhof ilaih.
Baik. Nah, dhamir ini dia itu tidak berkedudukan sebagai i'rab karena mabni. Nah, itu yang disebut dengan mahal cer. Mahal cer. Jadi kalimat yang mabni tapi dia mempunyai kedudukan dalam susunan kalimat. Hu di sini kan kedudukannya mudhof ilaih. Tapi susunan kalimatnya itu berupa mabni. Maka bukan i'rab jar tapi mahal jar. Kenapa kok mahal jar? Karena berupa mudhof ilaih. Itu akhi Imam. Ya, Ustaz. Seperti misalnya anta ini. Anta itu mu'rab atau mabni, teman-teman? Mabni. Mabni. Anta rajulun solihun. Nah, anta ini mabni. Isim yang berada di awal kalimat disebut apa, teman-teman? Kedudukannya sebagai apa? Mubtada ya. Mubtada. Apa? Mubtada. Mubtada. Tayyib. Nah, mubtada itu i'rabnya wajib apa? Rofa. Marfu. Wajib rafa. Nah, berhubung kalimatnya itu berupa mabni, nanti istilahnya bukan i'rabnya rafa, tapi mahal rafa. Kenapa? Karena menjadi mubtada. Fi mahali rofa. Oh, Fi mahali raf'in. Barangkali teman-teman pernah dengar. Cuman di kitab Jurumiyah tidak dijelaskan mu'rab sama mabni. Nah, tambahannya dari saya, kalau mu'rab itu bisa di'irabi seperti taghyirul awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhiliyati 'alaiha lafdan aw takdiran. Kalau mabni tidak bisa berubah, tapi jika kalimatnya itu mempunyai kedudukan dalam susunan, maka dia itu ber'irab mahali istilahnya. Kalau dalam nahwu wada itu ada bab i'rab al-mahalli yang mana terdiri dari mahal rafa, mahal nasab, mahal jar dan mahal yes. oh ya, sudah itu saja. Mahal rafa, mahal nasab dan mahal jar. Mahal jar sebenarnya ada. Tayyib. Nah, habis ini 10 menit lagi kita akan keluar Zoom-nya. Ternyata sudah habis. Nanti kita masuk lagi, teman-teman ya. Setelah 10 menit ini nanti kita masuk lagi. Karena masih ada waktu yang tersisa. Ya, tafadhal bisual, teman-teman ada yang tanyakan terkait susunan idhofah. Coba saya tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya. Coba Ukhti Ida. Anak soal. Bahasa Arabnya dua kitabnya Zaid gimana? Kitaban. Apa? Dua kitab Zaid. Ya, dua. Ya, gimana? Kitaban Zaid. Apa ya? Kita Bani Zaid. Oke, saya tampung dulu. Kita Bani Zaitun atau Zaidan? Zaid. Zaidi. Apa? Jadi Zaitun atau Zaidan? Zaidi. Apa? Zaidin. Zaid. Kenapa kok Jadi- Zaidi, bukan Zaidin? Mudhof ilaih. Enggak, Selalu Zaidin atau Zaidi? Zaidi. Zaidi. Kenapa kok bingung? Zaidin atau Zaidi? Anak Zaidin. Ayo tentukan. Oke, Ibu Heni Zaidin. Akhi Imam. Zaidin. Kita Zaidin. Belum saya tanya ke situ. Zaidinnya itu loh, Zaidi atau Oh, Zaidin? Zaidin, Ustaz. Zaidin. Akhir Rahmat. Ahmad Zaidin.
Zaidin. Oke. Ukhti Tahmida, Zaidin atau Zaidi? Jaidin. Zaidin. Kenapa kok Zaidi? Kenapa coba? Oke, kan dia mufrad. Mufrad dan tidak ada alnya, berarti di tanwin dan dia juga bukan isim baru munsharif. Pertanyaannya kemudian, Akhi Imam. Oh, ini dulu. Kita Bani Zaidin ini susunan idhofah benar atau salah? Salah. Kitabah Salah. Yang benar gimana? Jaidin. Kitabah Kitabah Zaidin. Jaidin. Gitu, Ukhti Ida Tahmida. Kenapa Bu kok demikian? Harfun nun. Yang betul gimana? Kitabah Zaidin. Kitabah Susunan yang Zaidin. betul mudhof ilaih. Mudhof Kitabah. ilaih. Mudhofnya kalau berupa tasniyah nunnya Hilangkan. dihilangkan. Iya. Baik. Baik, Akhi Imam. Para pecinta bahasa Arab, gimana bahasa Arabnya? Orang yang mencintai itu muhibbun. Muhibbun. Para pecinta bahasa Arab gimana? Muhibbun. Muhibbu. Pakai waw nun Baik. ujungnya. Jamak. Muhibbu al-lughah, ke Allah. Al-lughah Al-Arabiyah. al-arabiyyata. Itu bukan muhibbuna, tapi muhibbul lughah al-arabiyyah. Iya. Nunnya di dua. Hilangkan. Tayyib. Fahimti teman-teman? Fahimtum? Bisa dipahami teman-teman terkait susunan idhofah? Ukhti Tahmida, ada pertanyaan? Kayaknya tadi mungkin tidak menyimak ketentuan dari mudhof. Ketentuan mudhof apa saja, Ukhti Tahmida? Mudhof itu tidak boleh tanwin. Mudhof ilaih. Tidak boleh tanwin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Mudhof ilaih selalu jer. Enggak, yang mudhof dulu. Mudhof dulu. Mudhof itu bisa al-marifat, bisa nakiroh. Iya kah? Baik, coba Akhi Imam dijelaskan ketentuan mudhof itu bagaimana? Untuk apa ya? Ya, mudhof. Mudhof itu nggak boleh pakai al satu nakiro. Oke, sebentar. Mudhof ilaih. Yang mudhof tanpa al Nakiro. ya. Ya. Tanpa al. Duna al. Yang kedua, Harfun nun. hatfun nun. Jika berupa tasniyah Pastinya. atau jamak. Bakar. Yang ketiga, Tiga itu apa lupa satu? Lupa saya ketiga tahu. Irobnya bebas. yang ketiga apa? Irobnya bebas. Tidak boleh tanwin. Sahih. Dunat tanwin. Kalau- Tidak boleh tanwin. Kalau dunat tanwin Oke. kan tidak apa? Oh ya betul. Ya Ustaz. Betul kan? Ya, ya. Sahih. Dunat tanwin tanpa ditanwin. Kemudian kalau sebentar, saya perkecil dulu. Kemudian kalau mudhof ilaih yang pertama ketentuannya gimana, teman-teman? Mudhof ilaih selalu jer. Ya. Nakiro. Belum. Nakiro. Boleh ma'rifat atau boleh nakiro. Boleh ma'rifah. Oh. Kemudian yang kedua, Diberi alif lam atau tanwin. diberi alif lam. Ketiga, Tanwin. Wajib yang jer. ketiga,
Wajib Wajib dia. jer, sahih. Wajib jer. Majrur. Makanya dia masuk ke bab mahfudzatil asma, isim-isim yang dibaca jer. Baik. Gitu Ukhti Tahmidah, fahimti? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Teman-teman ada pertanyaan? Ustaz, kembali ke contoh Gimana, Hirahmat? Itu mudhof dan mudhof ilaih itu memang harus samakah, harus kedua-duanya ada, atau mungkin bisa dihilangkan salah satunya. Afwan, kurang jelas, Akhi Rahmat. Untuk Lagi? terkait mudhof dan mudhof ilaih itu, apakah memang harus berdua berpasang itu, atau memang bisa salah satunya aja dipakai? Oh, berdua atau boleh salah satunya? Gitu pertanyaannya? Iya Ustaz. Misalnya mudhof Baik. aja gitu tanpa mudhof ilaih, apakah bisa? Atau mungkin mudhof ilaih Baik. aja tanpa mudhof, apakah bisa gitu? Baik. Jadi kalau mudhof ilaih aja bisa. Jadi mudhofnya disembunyikan, tidak disebutkan. Jadi ada kalanya itu mudhofnya tidak disebutkan, mudhof ilaihnya yang disebutkan. Artinya mudhofnya itu disimpan. Biasanya itu dalam kitab ada istilah apa ya? Perlu buka kitab ini. Saya bukakan dulu ya. Lafadznya. Saya pernah jumpa itu di mana ya? Halo, Halo, Sauti Wati. Sauti Wadi. Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Bentar, saya besarkan dulu. Oke, saya ingat. Dalam termasuk ketentuan dari haji ya. Dalam kitab fikih itu wa wujuduz zati warrahilati. Adanya bekal dan kendaraan ya. Nah, warrahilati ini dia itu sebenarnya susunan idhofah. Tapi mudhofnya dibuang. Aslinya itu ai wujuduz zati. Wujuduz zati. Wujudur rahilati. Itu akhi Imam terkadang mudhofnya itu juga dibuang. Susunan mudhofnya. Jadi tidak disebutkan. Ya, terkadang juga karena pemborosan kata kalau disebutkan. Jadi tidak disebutkan. Wujuduz zati dan adanya bekal. Warrahilati dan juga adanya kendaraan. Bukannya Tapi karena dalam kitab itu dituliskan wujuduz zati warrahilati. ya apa Ustaz? Bukan karena wawu atop saja bunyi. Nah, itu juga ada dua pendapat kalau ini. Ar-rahilati itu bisa juga ma'tuf, dia juga bisa berupa mudhof ilaih. Gitu. War-rahilati ini dia bisa jadi mudhof ilaih dan dia juga berupa ma'tuf. Ma'tuf karena terletak setelah wawu atof. Jadi kan kayaknya Kemudian mudhof ilaih karena mudhofnya dibuang, ai wujudur rahilati.
Tapi kalau ditampakkan wujudunya maktufnya, ar-rahilati bukan. Gitu. Itu akhi Imam. Ya, Ustaz, tanya seperti yang tadi yang di soal yang Iya. sebelumnya, soal yang sebelumnya ada mahbubul lughat al-arabiyah. Yang Ya. tadi Ustaz tulis tadi itu. Muhibbu. Muhibbu al-lughat Ya. al-arabiyah. Iya. Gimana? Kayak muhibbu al-lughat al-arabiyah. Itu al-lughatanya itu jadi maf'ul apa gimana ya? Oh, dia menyesuaikan. Misalnya ja'a muhibbu al-arabiyah. Ja'a kan fi'il. Setelah fi'il pasti maf'ul bih. Lah kebetulan jamu mudzakkar salim rafa'nya dengan tanda rafa'nya itu ketika dia menjadi mudhaf itu nanti nunnya dibuang. Karena kan muhibbuna aslinya. Tapi kalau i'rabnya nasab misalnya ra'aitu, saya melihat para pecinta bahasa Arab misalnya. Berarti muhibbi. Ya. Muhibbil lughata al-arabiyyata. Nah, al-lughatanya itu dia fathah ya, Ustaz? Fathah. Oh, afwan, sahih, kasro. Iya. Ya, kasro dia. Karena menjadi mudhof ilaih. Al-arabiyyati. Afwan. Nah, itu jadi mudhofnya dia itu menyesuaikan kedudukannya. Kalau dia jadi fa'il ya pokoknya nunnya dibuang. Jamu mudzakkar salim kan muhibbuna. Kalau nasab itu muhibbina. Kalau jarnya juga muhibbina. Berhubung diidhofahkan, kalau misalnya majrur berarti muhibbil lughati. Kalau marfu muhibbul lughati. Jadi menyesuaikan. Tapi kalau mudhof ilahnya ini selamanya apa? Majrur. Gitu. Gimana akhi Imam? Fahim tuh? Insyaallah paham tuh. Jadi muhibbu lughatil arabiyati itu bertingkat berarti ya? Ya Ustaz. Enggak, kalau al-arabiyati ini jadi na'at. Oh, na'at. Nah, muhibbul lughati al-arabiyyati. Berarti lughatil arabiyati bukan itu. Bukan susunan idhofah. Kan terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama nggak boleh di al. Iya. Bisa jadi mudhof ilaih kalau lughatil arabiyah ya, lughatil arabiyah gitu ya. Lughatil arabiyah. Mudhof ilaih. Lughahnya yang mudhof ilaih. Ya, enggak kalau tambah muhibi itu jadi tanpa alif lam jadi langsung Tul arabiyah boleh. Arabiyah. Boleh. Lughatul arabiyyati. Lughatul Qur'ani. Mudhof ilaih. Jadi mudhofnya itu bisa lughata, lughati atau lughatu, tergantung dia jadi apa. Misalnya bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arabnya gimana teman-teman? Bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Gimana bahasa Arabnya? Al-lughatul arabiyyati lughatan qur'aniyah. Laisa. Lughatul arabiyyatu
lughatun Arab, lughatun Qur'aniyah. Qur'aniyah tuh. Itu susunan idhofah. Susunan admantun nanti dari ada banyak versi. Lalu bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran. Lughatul Arabia tuh. Arabiyah, Iya. lughatul Qur'ani. Jadi lughahnya di sini jadi mubtada, khobarnya yang kedua itu. Ustaz, kalau idofahnya itu kan lugha itu kan dia manas saja. Ya. Kalau al-Arabiyah ini kan juga manas juga. Ini Qur'annya juga dia, kalau Quran itu tidak ikut manas juga, Ustaz. Enggak. Jadi tidak ada keterkaitan antara mudhof dan mudhof ilaih terkait mudzakkar muannasnya. Kaitannya mudzakkar muannas itu nanti di naat man'ut, kemudian fi'il sama fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muannas berarti pakai tak taknis. Kalau susunan idhofah antara mudhof dan mudhof ilaih itu tidak ada hubungannya dengan mudzakkar muannasnya. Jadi bebas. Baik. Kurang dikit. Kemudian wattawabi'u. Namanya. Watabi'un lil mahfud. Watabi'un lil mahfud. Dan tabe kepada matbu yang mahfud. Yang mana terdiri dari naat, ataf, taukid, dan badal. Contohnya misalnya minar rajuli as-solihi, misalnya as-solih. Min Zaidin wa Muhammadin. Terus taukid misalnya min Zaidin nafsihi. Yang badal minal ustadi Zaidin. Nah, Taib itu tadi terkait tabi'unul mahfud, terkait naat atau taukid dan badal kita sudah mempelajari di bagian marfu'atil asma dan juga mahfud mansubatil asma. Untuk mahfudatil asma ini hanya saja dia menjelaskan kalau man'utnya itu jar, ma'tuf alaihnya jar, mu'akadnya jar, dan mubdal minhunya juga jar. Artinya naatnya harus jar pula, ma'tuf alaihnya juga jar, taukidnya juga jar, dan badalnya juga jar. Jadi harus mengikuti matbu yang diikuti. Tayyib. Alhamdulillah, qad intaha adars. Kita sudah hatam dari awal sampai bab terakhir. Insya Allah besok kita masih ada satu pertemuan lagi. Kita gunakan untuk praktek baca kitab. Tayyib, indakum as-su'al? Satu lagi, Ustaz. Tadi Ya. saya tadi masalah lughatul Arabiyah itu, Ustaz. Tadi kan al-lughah al-Arabiyah itu nat matutnya, Ustaz ya. Ya. Nah, dia bisa jadi susunan idhofah kan, Ustaz ya. Bisa saja. Kalau pakai lughatul Arabi atau lughatul Arabiyah. Bisa saja, boleh.
Boleh. Pokoknya tidak melenceng dari ketentuan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya ada alnya. Kemudian boleh nakirah, boleh marifat, kemudian dibaca jer. Tayyib. Alhamdulillah li'anna intaha waktuna hayanah tatim dirasatana bi qiraatil basmalah. Alhamdulillah. Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Syukran Ustaz.